Assalamualaikum Pak Rama, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Haji, alhamdulillah kabar baik Bu Haji. Jadi sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu Haji. Bu Haji gimana kabarnya Bu Ya, Haji? alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Karena harus sehat emang. Kan perjalanan guru penggerak belum selesai ya Pak Rama ya. Betul Bu Haji. Baik Pak Rama, hari ini bertemu lagi dengan saya di pendampingan 4, yang mana pada pendampingan 4 ini adalah temanya adalah evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Dari tema ini ada fokus pendampingan yang harus Pak Rama tahu. Fokus pendampingannya itu adalah yang pertama observasi kelas di mana Pak Rama mengajar. Ya, sebagai pengajar praktik saya akan mengobservasi CGP untuk melihat penerapan dari modul budaya positif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan KSE-nya, gitu ya. Nanti semuanya itu sesuai dengan instrumen yang sudah dipersiapkan akan saya lihat dari awal sampai akhir. Kemudian fokus yang kedua adalah penilaian observasi pembelajarannya. Nah, berkaitan dengan fokus itu, saya ingin tahu nih ke Pak Rama, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Pak Rama capai apa itu ya? Baik, terima kasih Bu Haji. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pertemuan kali ini, yang ke satu, siswa memahami prinsip kerja alat ukur, yaitu menggunakan jangka sorong. Kedua, siswa mampu menggunakan alat ukur sesuai dengan prosedur yang benar. Yang ketiga, siswa mengembangkan kemampuan untuk bekerja sama dalam kelompok. Jadi nanti ada semacam diskusi kelompok di dalam kelas itu Bu Haji untuk melakukan pengukuran. Yang keempat, siswa menunjukkan keterampilan pengelolaan diri dan kesadaran sosial pada saat bekerja dalam kelompok. Yang kelima, siswa mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap hasil pengukuran. Gitu Bu Haji. Kalau mendengar apa tujuan pembelajaran yang sudah diungkapkan, berarti banyak praktek ya, nanti Betul. ada prakteknya, Ada prakteknya, gitu. betul. Nah, untuk praktek itu tentu ada strategi ya. Betul, Kira-kira apa Haji. strateginya tuh Pak Rama? Nanti saya akan mencoba melakukan project based learning Bu Haji. Nanti saya akan memberikan beberapa project buat mereka untuk mendiskusikan kemudian mempraktekkan langsung di dalam kelas. Mudah-mudahan para siswa antusias untuk mengikuti kegiatan KBM ini dengan metode yang saya pilih, gitu Bu Haji. Amin ya, mudah-mudahan lancar. Kemudian siswa yang terlibat aktif. Betul. Apa yang sudah Pak Rama dapatkan dalam pembelajaran secara daring bisa diterapkan. Amin. Sehingga sesuai dengan harapan Pak Rama, di mana pembelajaran yang dituju tercapai dengan maksimal, gitu ya. Baik Pak Rama, dari tujuan dan strategi yang sudah Pak Rama ungkapkan, mudah-mudahan ini bisa kita implementasikan dalam proses pembelajaran. Sekarang kita menuju kelas untuk saya melihat bagaimana Pak Rama melaksanakan pembelajaran di kelas. Ya. Siap Bu Haji. Ya. Oke, berarti kelasnya di tempat Kelas di beda. sebelah, ya, Ya. tempat beda. Terima kasih Bu Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, supaya semangat, Bapak cek dulu kekompakan kita. Semangat pagi. Pagi, 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 semangat pagi. Masih lemas. Satu kali lagi, Bapak ulang. Semangat pagi. Pagi, 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 semangat pagi. Oke, aplaus buat kita semua. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pemesinan gerinda.
Namun sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mangga silahkan KM dari 12 TP1 bisa dipimpin untuk berdoa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Ini mukanya kelihatannya pada cerah-cerah semua ini, ya. Gimana kondisinya hari ini? Pada sehat semua? Sehat, alhamdulillah ya. Apalagi tadi kalian sudah melaksanakan sholat duhur ya. Di sini sudah semuanya sholat duhur semua? Ada yang belum? Sudah? Alhamdulillah kalau sudah ya. Karena apa? Karena tidak kita sadari sholat duhur itu ataupun sholat 5 waktu mengajarkan kita untuk disiplin ya. Kalau kita rutin dan rajin melaksanakan sholat 5 waktu, insya Allah kita sama aja sedang belajar disiplin untuk diri sendiri. Jika kalian tidak melaksanakan sholat, maka kalian akan kehilangan rasanya. Oh iya ya, saya belum sholat. Oh iya, saya merasa berdosa sekali belum sholat. Ya, makanya sekali lagi, bagi yang belum melaksanakan sholat duhur, Bapak izinkan kalian untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu. Duduknya sudah dalam posisi nyaman semua? Sudah? Kursinya udah enak? Diatur posisinya, nggak usah jedogan, nggak apa-apa. Ya, gitu. Supaya kalian fokus melaksanakan pembelajaran, duduk yang nyaman, tapi tetap posisi kalian tegak. Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak awali dengan mengabsen terlebih dahulu. 12 TP1 Bapak absen. Sehubungan dengan banyak yang sedang PKL, maka Bapak langsung absen ke yang memang saat ini sedang hadir. Ahmad Sihabudin. Baik. Ivan Fahri. Kita pindah ke TP2. Andre hadir. Ndai. TP2 sudah. Kemudian TP3. Bapak absen terlebih dahulu. Saprudin. Habibi. Baik, Bapak lihat di sini kelas 12 TP3 Muhammad Kodriansyah sedang sakit. Ya. Mari kita bersama-sama mendoakan kawan-kawan kita yang sedang sakit. Semoga Allah segera memberikan kesehatan dan kesembuhan bagi teman-teman kita yang sedang sakit. Ya, kita sama-sama kirim Al-Fatihah untuk teman kita yang sedang sakit. Al-Fatihah. Selesai. Jika teman kamu sudah sakit lebih dari 3 hari, tolong hubungi wali kelas kamu, beritahu barangkali sakitnya teman kamu ini butuh perhatian lebih, tolong motivasi dia semoga cepat sembuh kembali. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Sambil Bapak presentasikan di depan, hari ini kita akan belajar yang namanya pengukuran hasil gerinda. Nah, sebelum kita belajar pengukuran hasil gerinda, Bapak akan bagikan terlebih dahulu kepada kalian LKPD.
LKPD ini sudah pernah Bapak bagi, berisi asesmen kognitif ya, untuk mengetahui kondisi kalian sebelum belajar. Nah, ini silakan dipegang masing-masing. Bapak bagi satu meja satu. Baik. Di situ sudah ada nama kamunya ya. Nggak apa-apa, dipegang terlebih dahulu saja. Baik. Untuk pembelajaran kali ini yang tadi Bapak sebutkan bahwa kita akan mempelajari tentang pengukuran dari hasil gerinda. Sebelumnya, Bapak ingin membangkitkan motivasi diri kalian terlebih dahulu. Ya, ini masih berhubungan dengan yang tadi Bapak jelaskan terkait sholat 5 waktu, yaitu tentang disiplin diri kalian. Kenapa kita harus berdisiplin? Jawabannya ada di depan kalian, sebentar lagi akan Bapak tayangkan. Silakan disimak baik-baik. 99% manusia tidak ingin melakukan apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan impian mereka. Menunda, bermalas-malasan, merasa masih mempunyai waktu, merasa terlalu muda, merasa terlalu tua. Selalu saja ada alasan yang digunakan untuk menunda. Kurangnya disiplin membuat kita kurang produktif. Segala sesuatu itu dimulai dari hal-hal kecil. Kedisiplinan bukan berarti sesuatu yang bisa didapatkan secara instan. Kedisiplinan itu perlu dilatih terus-menerus untuk menjadi sebuah kebiasaan baru. Kedisiplinan tidak bisa tercipta hanya dalam waktu satu malam. Seperti permintaan Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso untuk membangun 1000 candi. Disiplin itu perlu proses, dan proses itu memakan waktu. Tidak ada satupun orang yang sukses di dunia ini tanpa disiplin. Mereka kerja lebih keras, datang lebih awal, pulang lebih larut, mengerjakan lebih banyak dan jarang mengeluh. Sifat seperti itulah yang harus dimiliki jika kamu ingin menjadi pemenang dalam hidup. Seorang atlet profesional harus disiplin untuk latihan terus-menerus. Tidak peduli itu berapa lama, apakah berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Mereka harus terus latihan dan menjadi yang terbaik di bidang itu. Ketika kamu berjanji dengan diri sendiri untuk membentuk tubuh ideal, kamu harus sering ke gym. Kamu harus menjaga pola makan. Kamu harus mengonsumsi banyak protein. Dan kamu harus melakukan itu terus-menerus. Proses disiplin itulah yang akan mengantarkan kamu menjadi apa yang kamu impikan. Dengan begitu, kamu akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Disiplin adalah terus dilakukan walaupun sakit. Melawan semua rasa takut dan malas. Karena hidup tidak akan pernah memberikan apa yang kamu mau, tetapi apa yang kamu butuhkan. Kalau kamu tidak melakukannya siang dan malam, maka kamu tidak akan pantas, dan kamu tidak akan mendapatkannya. Lawan semua rasa sakit, maka kamu akan tumbuh. Oke, baik. Tidak ada orang yang sukses tanpa disiplin. Kuncinya itu. Tidak ada orang yang sukses tanpa disiplin. Tidak usah jauh-jauh. Yuk, dari yang simpel tadi. Kalian belajar sholat 5 waktu. Ya, jangan bolong-bolong. Mulai tanamkan di situ. Insya Allah dengan sholat 5 waktu, jalan kamu untuk menempuh ilmu, menuntut ilmu, itu akan dipermudah oleh Allah. Ya, jadi mulai saat ini, mulai hari ini, di benak kamu, bismillah, saya akan melaksanakan sholat 5 waktu. Muslim semuakah di sini? Ada yang non-muslim? Kalau non-muslim, silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ya, atau beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Baik, jadi itu motivasi diri yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita lanjut. Bapak ingatkan kesepakatan kelas yang sudah pernah kita sepakati dan kita yakini sebelumnya. Coba Bapak ingin bacakan yang poin 1. Bacakan datang tepat waktu. Baik.
kita jamnya mulai jam 13.00, maka diharapkan jam 13.00 kalian sudah berada di depan kelas. Kemudian yang kedua, Indra Cahya, bacakan. Nomor 2, kebaca nggak? Oke, kalau nggak kelihatan, baik. Bapak ganti ke yang kelihatan. Roypin. Roypin? Oke, mengikuti pembelajaran dengan perhatian penuh, semangat dan bahagia. Makanya ini ayo jangan tegang jam Bapak, biasa aja ya. Jangan tegang. Tenang. Apakah kedinginan atau apa ini ya? Tenang. Oke. Bahagia ya. Kalau kalian tenang, bahagia, insya Allah ilmu yang akan kita peroleh akan mudah diterima. Lanjut, men-silent HP. Jadi kemarin pertemuan sudah Bapak bahas bahwa HP silahkan di silent dan dimasukkan ke saku atau ke tas kalian. Ya. Keempat, menghargai setiap anggota kelas ketika pembelajaran berlangsung. Ya. Kelima, meminta izin ketika akan ke toilet atau mengangkat telepon penting. Yang keenam, menjaga selalu kebersihan dan ketertiban kelas. Jadi kita masuk kelas kita bersih, kita keluar juga kelasnya harus dalam kondisi bersih. Baik ya, ini Bapak mengingatkan. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Nah, untuk jam kali ini karena kita hanya 2 jam pelajaran atau 2 kali 45 menit, maka tujuan pembelajarannya yang ke-1, siswa memahami prinsip kerja alat ukur seperti jangka sorong, mikrometer, dan bevel protractor. Untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas alat ukur jangka sorong saja ya. Yang kedua, siswa mampu menggunakan alat ukur sesuai dengan prosedur yang benar. Yang ketiga, siswa mengembangkan kemampuan kerjasama dalam kelompok untuk melakukan pengukuran. Yang keempat, siswa menunjukkan keterampilan atau pengelolaan diri dan kesadaran sosial saat bekerja dalam kelompok. Yang kelima, siswa mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap hasil pengukuran. Nah, metode pembelajaran yang akan kita gunakan, yang ke-1, nanti kalian akan Bapak bagi menjadi kelompok, kemudian kalian akan berdiskusi. Ya. Kedua, kalian setelah diskusi maju ke depan untuk mendemonstrasikan, mensimulasikan, dan praktek langsung. Yang ketiga, kita akan evaluasi dan refleksi diri. Teknik penilaian, yang ke-1, lembar kerja peserta didik yang sudah dimodifikasi khusus buat hari ini. LKPD-nya sudah Bapak bagikan tadi. Yang kedua, presentasi dan tugas kelompok. Oke, sebelum kita mulai, ya. Nah, Bapak yakin di kalian nih pikirannya udah pada mumet semua tadi pagi. Pak, saya datang telat. Pak, tadi saya kena omel. Pak, tadi saya dimarahin wali kelas saya. Pak, saya belum dapat tempat PKL. Pak, saya ini, itu. Untuk pertemuan kali ini Bapak minta tolong buang pikiran itu. Ya, tolong buang pikiran itu. Kosongkan pikiran kalian. Buang tadi pagi di jalan kalian kebut-kebutan karena takut telat datang ke sekolah. Buang tadi pikiran kalian yang sudah mengalami kejadian yang tidak enak. Buang beban di pundak kalian. Kosongkan pikiran kalian. Ambil napas teratur. Ya.
Ambil napas yang teratur supaya kalian tenang, kalian fokus, ya. Juga bisa menerima pembelajaran dengan baik. Ya. Baik. Sudah siap? Sudah kosong pikiran kalian? Sudah enak kepalanya, sudah enak? Sudah, kepalanya enak ya. Baik. Kalau sudah enak. Nah, silakan buka buku tulis kalian dulu. Siapkan pulpennya, ya. Di sini ada definisi dan konsep pengukuran hasil gerinda. Nah, jangka sorong di sini pengukuran hasil pengerindaan menggunakan alat ukur jangka sorong. Kedua, mikrometer. Pengukuran hasil pengerindaan menggunakan alat ukur mikrometer. Yang ketiga, bevel protractor. Pengukuran hasil pengerindaan menggunakan alat ukur bevel protractor. Ya, jadi ada 3 alat ukur yang dipelajari dalam pengukuran hasil gerinda. Yang untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas alat ukur jangka sorong. Baik. Nah, tentunya kalian sudah familiar dengan alat ini yang di depan. Ya. Apa ini? Jangka sorong ya. Bahasa Inggrisnya adalah vernier caliper atau biasa kita sebut sigmat. Nah, ini definisinya dan kegunaannya. Jangka sorong adalah alat ukur panjang yang presisi. Digunakan untuk mengukur benda dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibanding penggaris biasa. Ya. Jadi kalau penggaris biasa itu skalanya hanya 0,1 cm. Jika kita menggunakan jangka sorong ini skalanya 0,01 cm. Nah, di sini sering digunakan dalam bidang teknik, industri, dan ilmu pengetahuan. Apalagi kalian anak teknik mesin, wajib bin kudu namanya. Ya, harus bisa menggunakan yang namanya jangka sorong ini. Ya. Tidak boleh anak teknik mesin lulus tanpa bisa membaca alat ukur ini. Baik. Nah, ini bagian-bagian jangka sorongnya. Ada rahang dalam. Rahang dalam itu yang ini. Baut pengunci. Kemudian rahang. Skala nonius. Skala utama. Dan tangkai kedalamannya. Tentunya, kalau kalian melihat kayak gini doang, ini masih bingung. Ya, apa maksudnya segala macam. Nah, sebentar lagi di depan kalian akan tayang video artis. Ya, artis yang paling top saat ini. Bagi yang kemarin sudah sempat lihat artisnya, wah itu ya, K-pop aja lewat. Ya, iya. Nah, penasaran? Oke, kita lihat videonya. Sambil diamati. Nah, bentar lagi artisnya muncul. Nah, ini dia artisnya. Nah, ya silakan diperhatikan. I'ma beat it like a drum. I'ma beat it like a drum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang alat ukur. Ada berbagai macam alat ukur yang ada dalam dunia teknik pemesinan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang alat ukur yang bernama jangka sorong
atau dalam bahasa Inggrisnya disebut vernier caliper. Dalam dunia SMK sering juga dipanggil dengan sebutan sigmat. Tentunya teman-teman sudah penasaran seperti apakah yang dinamakan alat ukur jangka sorong. Baik teman-teman, di hadapan kita ini sudah ada alat ukur yang dinamakan jangka sorong ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian utama dari jangka sorong ini. Sudah siap teman-teman untuk membahasnya? Silahkan siapkan pensilnya atau pulpen, juga buka buku tulis kalian. Baik, untuk bagian yang pertama adalah bagian ini. Nah, ini disebut juga dengan rahang tetap. Rahang tetap ada dua bagian, yaitu rahang tetap atas dan rahang tetap bagian bawah. Selanjutnya ini adalah rahang geser. Ada rahang geser bagian atas dan rahang geser bagian bawah. Lalu ini disebut baut pengunci ya. Kemudian di sini ada disebut skala utama ya. Kemudian di sini disebut skala nonius. Baik, di sini bagian ujung disebut juga dengan tangkai ukur kedalaman, atau kadang disebut juga dengan lidah dari jangka sorong. Baik teman-teman, itu sudah saya sebutkan bagian-bagian utamanya. Lalu apa fungsi dari bagian utama jangka sorong tersebut? Oke, saya akan bahas dari yang awal terlebih dahulu. I'ma beat it like a drum. I'ma beat it like a drum. Baik teman-teman, saya akan mulai bahas dari yang rahang tetap ini. Rahang tetap ini fungsinya adalah sebagai titik referensi tetap untuk pengukuran dimensi luar benda. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ini adalah rahang tetap. Untuk bagian yang kedua yaitu rahang geser. Kenapa dinamakan rahang geser? Karena dia bisa digeser-geser ya teman-teman. Nah, ini fungsinya apa rahang geser? Yaitu rahang geser bisa bergerak sepanjang badan jangka sorong untuk menyesuaikan dengan objek yang akan diukur. Jika objeknya kecil, maka ini bisa dikecil. Jika objeknya besar, kita bisa tarik sesuai dengan badan jangka sorongnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita bisa geser, lebar, dan mengecil kembali. Bagian selanjutnya yaitu baut pengunci. Baut pengunci digunakan untuk mengunci posisi rahang agar hasil pengukuran tidak berubah. Ketika kita sudah kunci, maka si rahang geser ini tidak bisa kita rubah-rubah lagi, sehingga diharapkan hasil pengukuran bisa akurat. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu badan atau body dari jangka sorong. Ini. Dalam badan ini terdapat skala utama. Apa itu skala utama? Yaitu skala pengukuran yang menunjukkan ukuran utama dalam satuan milimeter atau inci. Bisa kita lihat teman-teman. Di bagian bawah ini adalah satuan ukuran milimeter dan di atasnya adalah satuan pengukuran inci. Baik, selanjutnya kita akan membahas skala nonius. Skala nonius itu yang di sini teman-teman. Untuk yang di bagian bawah, skala nonius dalam satuan milimeter
di atas dalam satuan inci. Nah, ini. Oke. Nah, apa fungsinya skala Nonius? Yaitu sebagai skala tambahan yang berfungsi untuk membaca hasil pengukuran sampai pada tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Dalam skala Nonius biasanya di jangka sorong ada skala 0,02 dan skala 0,05. Bagian selanjutnya yaitu lidah atau tangkai ukur kedalaman. Digunakan untuk mengukur kedalaman lubang atau celah. Di sini dia bisa menambah ke dalam, bisa keluar. Dimana ketika kita sudah mengukurnya, kita bisa kunci, kita cek berapa hasil pengukuran di sini. Baik teman-teman, setelah saya jelaskan bagian-bagian utama dari jangka sorong. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya tentang jangka sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini artis kita, ya. Nah, sehubungan dengan jam segini adalah jam kritis, kita ice breaking dulu. Bangun semuanya. Bangun. Ayo bangun. Kita ice breaking dulu. Ya. Bangun. Oke. Supaya tidak ngantuk, silakan tenggangkan tangan kalian dulu. Ke kanan. Atas. Oke. Bawah lagi. Sekarang Bapak akan ngasih contoh kepada kalian terlebih dahulu, ya. Kalau Bapak bilang tepuk 1, berarti kalian tepuk sekali ke sebelah kiri. Ya. Misalkan tepuk 1. Ya, berarti kan gini nih. Ya, kalian ke sini ya. Oke, tepuk 2 ke kanan 2 kali. Ya. Tepuk 3. 1, 2, 3. Ya. Tepuk 4. 1, 2, 3, 4. Paham? Dah 4 aja, tadinya mau ada 5 atau 6. Tapi nggak usah banyak-banyak. Ya. Oke, dites dulu. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 4. Ada yang udah mau gini ya. Diulang lagi. Tepuk 2. Nah, salah tangannya posisinya. Ya. Kalau tepuk 2, tangan kanan. Ya. Diulang lagi. Tepuk 4. Nah, ya. Satu lagi. Tepuk. Nungguin ya. Tepuk 2. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua. Oke, silakan duduk. Lagi. Sekarang Bapak akan ngasih contoh kepada kalian terlebih dahulu, ya. Kalau Bapak bilang tepuk 1, berarti kalian tepuk sekali ke sebelah kiri. Ya, misalkan tepuk 1. Ya, berarti kan gini nih. Ya, kalian ke sini ya. Ya. Oke, tepuk 2 ke kanan 2 kali. Ya. Ya. Tepuk 3. 1, 2, 3. Ya. Tepuk 4. 1, 2, 3, 4. Paham? Ya, 4 aja, tadinya mau ada 5 atau 6. Tapi nggak usah banyak-banyak. Ya. Oke, dites dulu. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 4.
Ya. Diulang lagi. Tepuk 2. Salah tangannya posisinya. Ya. Kalau tepuk 2, tangan kanan. Ya. Diulang lagi. Tepuk 4. Nah, ya. Satu lagi. Tepuk. Nungguin ya. Nah, tepuk 2. Oke, beri tepuk tangan buat Kak Tio. Mudah-mudahan habis main tepuk-tepukan ya, pada sehat-sehat lagi. Mudah-mudahan habis main tepuk-tepukan ya, pada sehat-sehat lagi, tidak ngantuk lagi. Karena tahukah kalian di telapak tangan kalian ini banyak pembuluh darah ya. Jika kita tepuk-tepuk, maka sama saja merangsang pembuluh darah kita supaya darahnya bisa bersirkulasi dengan baik. Baik. Silakan buka buku tulis kalian. Ditulis terlebih dahulu yang di depan. Ini rangkuman dari video Bapak tadi. Takutnya kalian keluar dari kelas ini, kalian lupa apa yang tadi sudah Bapak jelaskan. Silakan ditulis dulu. Oke, baik, sudah ditulis semuanya. Yang belakang sudah belum? Khawatir yang di belakang ini ketinggalan. Nantinya sampai rumah bingung apa yang sudah dibahas tadi. Yang ke-1 adalah rahang dalam. Digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Yang kedua, rahang luar. Digunakan untuk mengukur diameter luar suatu benda. Bedanya, nah ini rahang dalam untuk bagian dalam, rahang luar untuk bagian luar. Kemudian ada skala utama, ada skala nonius, ada baut pengunci, dan yang terakhir adalah lidah. Bukan lidah buaya. Kalau lidah buaya jenis tanaman. Ya. Nah, ini Bapak minta tolong kepada kalian harus hafal semua ini. Ya. Kenapa? Karena besok lusa ketika kamu tes pegawai di perusahaan, seperti yang namanya PT Mitsuba, PT Yasunaga, Indah Kiat, bahkan Krakatau Steel, dia ada soal ini, apa nama bagian-bagian alat ukur. Ya. Terkadang kamu membayangkan soalnya bakal sesulit apa, ternyata yang ditanya malah simple. Ya, hanya ini namanya apa? Ya, fungsinya apa? Padahal di bayangan kamu saya bakal dites, disuruh ngelas, Pak, di sananya. Di sananya saya suruh ngebubut, Pak. Ternyata tidak, hanya ditanya tentang alat ukur. Baik, kita lanjut. Simulasi pengukuran, nanti kamu bisa belajar di rumah. Ya, ini jadi jangan ada alasan, Pak, saya tidak bisa belajar karena saya tidak punya alatnya, Pak. Saya tidak punya alat ukur ini, Pak. Ya, jangan ada alasan. Karena apa? Karena kamu bisa mengaksesnya salah satunya menggunakan situs ini, www.stefanely. Ya. Nah, silakan ditulis di buku kamu, buku tulis kamu, stefanely.ng. Ya. Ini dia sangat lengkap sekali. Bapak yakin di kamu semuanya sudah pada punya HP. Ya, Pak, saya punya HP, Pak, tapi kuotanya tidak ada. Nah, makanya di sekolah ini gunakan waktu istirahat, konekkan ke WiFi sekolah. Di sekolah ini sudah full WiFi, semua wilayah sekolah ada WiFi-nya dan tidak di password. Plus gratis lagi. Tidak ada biaya langganan. Ya. Jadi manfaatkan itu sebaik-baiknya. Baik, Bapak buka dulu Stefanely ini ya. Ini sudah Bapak download Stefanely-nya.
Jadi yang akan muncul itu kurang lebih seperti ini. Kita pakai yang mudah dulu, skala 0,05. Nah ini, dia jalan sendiri tuh. EO. Ya. Tuh, ini jalan-jalan. Ya. Di bawah pengukuran. Drag me horizontal. Nah ya. Kita klik dulu supaya diam. Kalau nggak diklik nggak mau diam nantinya. Ya. Klik. Nah, baru diam. Ya. Tadi ini rahang tetap. Ini rahang geser. Ini baut pengunci. Skala utama. Skala nonius. Dan lidah. Nah, sekarang Bapak ingin mengajarkan kepada kalian ukuran ini. Ya, kita zoom. Nah, jika skala 0,05, maka garis dari 0 sampai ke 1 ini hanya ada 2 garis. Ya, kenapa? Karena nilainya satu garis adalah 0,05. Kalau kita tunjuk di sini, ini adalah 0,00. Ini 0,05. Ini kita baca 0,10 alias 0,10. 0,15, 0,20, dan seterusnya. Nah, lalu Cung di sini yang bisa membaca berapakah ukuran yang terdapat di depan. Mana garis dari skala nonius yang sama dengan skala utama di atas? Kita lihat garis yang ini. Ini harus sama dengan garis yang ada di atasnya. Yang mana? Acung. Yang mana? 45. Berarti yang ini. Berarti kalau di sini dengan nolnya ada di sini, berapakah dibacanya semuanya? 13, kenapa 13,45? Skala utamanya 13. Lihat, angka 1 ini jika kita baca dalam satuan senti, ini 1 senti. Tapi di dunia mesin, kita biasa membacanya dalam satuan mili. Maka angka 1 ini kita baca sebagai 10. 10, 11, 12, 13. Ini nolnya. Kemudian dicari garis yang sama, katanya adanya di angka 40. Berarti digabung skala utama dan skala nonius 13, coba kita cek. Benar tidak jawabannya? Namanya siapa? Restu. Coba kita cek. Jawaban Restu benar enggak? Jeng. Ya. 13,45. Oke, beri tepuk tangan buat Restu. Ya. Jadi sudah benar ya. 13,45. Nah, ini sebagai contoh sampel untuk yang 0,05. Kita buka lagi yang skala 0,02. Nah, ini sama. Kalau baru dibuka dia EO dulu. Ya, goyang-goyang dulu. Nah, ini. Secara skala utama tidak ada perbedaan. Hanya membedakan di skala noniusnya. Nah, jangan diintip dulu. Ini harus Bapak hapus dulu. Nanti ketahuan. Kayaknya tadi udah ketahuan duluan itu ya. Waduh, kalian ngejailin Bapak. Bapak kalah pintar dari kalian. Ya. Nah, ini Bapak goyang-goyang dulu supaya bingung kamu. Oke, sudah selesai. Nah, kan bingung tuh di sini ya. Ya kelihatan nolnya di mana ya. Nah, ini kasusnya kayak kemarin ini. Ya. Oke. Kita gedekan saja. Masih kelihatan nggak? Yang tadi nggak bisa baca, boleh duduk di depan. Ya, kalau Pak saya kesulitan buat membaca, ngacung ke Bapak, nanti Bapak akan kasih kursi prioritas di depan. Iya, ya. Kenapa? Karena kamunya khawatir tidak bisa membaca dengan jelas. Semua di sini berhak mendapatkan pembelajaran yang sama. Ya.
Maka semua juga boleh duduk di depan, nanti gantian. Baik, ini yang membedakan. Ya, kalau skala 0,02 dari 0 ke 1 ini ada 5 garis. Kenapa? Karena satu garis nilainya 0,02. 0 ya. Di sini berapa? 2 atau 0,02? 0, 0,02, 004, 006, 008, 010. Baru ke sini 0,12, 14, 16 dan seterusnya. Ya. Baik. Itu simulasi yang bisa kalian pelajari di rumah menggunakan yang namanya stefanly.ng ini ya. Pak, ternyata saya coba di rumah simulasinya nggak bisa jalan. Misalkan, berarti HP kalian tidak support. Ya, mengatasinya, coba kalian bisa belajar berkelompok. Ya, dengan teman kalian yang HP-nya support. Baik. Lanjut, kita akan menuju diskusi kelompok. Waktunya adalah 20 menit. Nah, sebetulnya Bapak skenariokan satu kelompok sebanyak 4 siswa, tapi berhubung hari ini nambah lagi yang PKL, ya. Jadi Bapak kelompokkan, Bapak sebutkan saja ya. Tugasnya adalah, kelompok 1 membuat tugas menjelaskan bagian utama jangka sorong. Jadi nanti kelompok 1 akan ke depan membawa alat ukur ini, ya, presentasikan. Assalamualaikum teman-teman, saya akan menjelaskan bagian-bagian utama dari alat ukur. Baik 1A atau 1B. Ya, ini adalah namanya apa? Ini namanya apa? Ini namanya apa? Ini namanya apa? Itu kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2 beda perlakuannya, yaitu Bapak akan kasihkan kalian gambar ini. Ya. Kemudian nanti kalian bisa menuliskan teks di bawahnya dan kalian tetap presentasikan ke depan. Ya. Dan yang kelompok 3 itu maju ke depan untuk menjelaskan pengukuran baik dengan skala 0,05 maupun skala 0,02. Dengan soalnya adalah ini di depan. Nomor satunya adalah kita pakai 04,20. Nomor 2-nya yaitu 03,10 dalam satuan milimeter. Nah, ini di 0,02 dan 0,05. Ya. Dalam satu kelompok itu ada 3 jenis anggota. Yang ke satu adalah si moderator, yaitu yang membuka atau menutup. Yang tadi Bapak bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok sekian, nama saya Anu, ingin menjelaskan tentang apa? Itu yang dimaksud adalah moderator. Kemudian yang kedua adalah presenter, yaitu nanti yang akan menjelaskan. Ini bagian ini bagian ini bagian ini. Ya. Lalu yang ketiga ada not tulis, yang mencatat apa saja yang penting selama proses presentasi tadi. Misalkan ada teman kamu yang bertanya, ini fungsinya apa, itu fungsinya apa. Ya. Jadi dalam satu kelompok presenter cukup 1, not tulis cukup 1. Salah. Moderator cukup 1, not tulis cukup 1. Presenter boleh 2. Paham? Oke.
Perwakilan kelompok 1 silahkan maju ke depan. Bapak kasih waktu selama 20 menit. Menyajikan. Ya, gitu. Silahkan. Ya, nanti kamu sambil ngeliatin di depan. Nah, ini kayak Bapak tadi lah kurang lebih kayak gitu, ya. Gitu. Kenapa? Berarti iya, duaan. Iya, nggak apa-apa. Nah, tulis tetap di depan nanti ya. Gimana, ada kesulitan nggak? Nggak ada. Oh, silakan. Mana? Itu apa namanya? Ini buat kunci, Pak. Ya, fungsinya buat apa? Kunci rak geser Supaya apa? supaya tidak bergerak-gerak. Ya, kenapa kalau gerak? Kalau gerak nanti, iya ukurannya berubah-ubah, tidak presisi ya. Itu. Kayak gitu. Nah, apalagi. Jadi kamu anggota kelompoknya ada berapa? Ada 4. 4. Berarti 2 presenter, 1 moderator, 1 notulis. Ya. Tapi nanti pada saat tanya jawab, baik si moderator, notulis itu bisa menjawab. Ya. Itu. Tuh, silakan. Gimana? Ada kesulitan? Itu berarti harus digambar, Pak ya? Gambar nanti di papan tulis. Di papan Kayak tulis. kemarin lagi kayak gitu. Bapak tidak akan menunjuk. Tapi silakan siapa yang sudah siap boleh maju ke depan. Silakan. Cung yang sudah siap, Pak, kelompok saya sudah siap, maju ke depan. Sudah siap? Oke, sini. Ini di depan Bapak. Nah, yang lain duduk dulu, tenang, gak usah rebutan. Duduk dulu. Perhatikan dan siapkan pertanyaan buat nanya ke teman kamu. Ya. Yang bajunya belum masukin dulu. Baju, selain baju bengkel, harus selalu dimasukkan. Ya. Gitu. Lo dulu. Sweet dulu, sweet. Nah, tadi ada berapa bagian? Ada 6, berarti 3 sewang. Boleh A, B, C, D, E, F. Boleh A, B, C, D, E, F. Ya. Oke. Kita kasih aplaus dulu buat teman kamu yang mau tampil. Oke. Boleh dimulai, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan dulu. Angkat ke atas, dikit, teman kamu nggak kelihatan nih. Ayo, semangat, jangan gugup, semangat. Sudah, oke. Selanjutnya. Yang ketiga, baut pengunci digunakan untuk mengunci kerang geser agar Ayo. saat digunakan untuk pengukuran benda kerja. Yang keempat, lidah atau tangkai kedalaman digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda kerja. Yang mana yang dia? Tunjukkan. Itu. Lidah atau tangkai kedalaman. Yang terakhir, skala utama yang tergraduasi dalam satuan milimeter. Utama dari 19 korong. Jangan lihat ke bapak, ke teman kamu. Sudah. Oke. Kalau sudah moderator, silakan. Barangkali ada yang mau menanya. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan teman kamu yang ada di depan. Silakan, nggak apa-apa.
Silakan. Pak, ini nanya apa misalkan? Kenapa disebut body? Misalkan. Kamu yang nanya bukan Bapak. Ya, silakan. Ya, silakan. Sebutkan nama. No, tulis nanti ya yang bertanya. Sebutkan nama kelas. Pertama, saya komunikan dan kelas 12 TP3. Jadi saya akan menanyakan apa perbedaan di atas 0,02 sama di atas 0,05. Oke, baik. Terima kasih. Tulis nama kamu dulu. Nanti dulu. Mau langsung dijawab atau mau ditampung dulu? Ada yang mau bertanya lagi nggak? Siap tidak? Oke, silakan dijawab. Nah, ini, perhatikan ya. Kamu ngisi dulu supaya nggak ngalangin teman kamu. Gimana skala 0,05? Ya, silakan. Skala 0,05 bisa dilihat dari skala non-newsnya. Skala non-newsnya dihitung dengan 0,05, 0,01, 0,015. Jangan ketawa aja. Ayo. 0,05, Hmm. 0,10, 0,15, 0,20. Betul. Kan skala 0,2, 0,02. Ayo. Karena ini kerja kelompok, nggak apa-apa. Anggota kelompok saling membantu nggak apa-apa. Ya. Karena judulnya diskusi kelompok. Asal menuju diskusi yang baik ya. Tidak saling menjatuhkan. Nice. Coba gantian. Ayo. Silakan jelaskan depan. Gantian apa udah. Nah, ayo belajar berani. Ya udah, nggak apa-apa, kamu lagi, silakan. Oh, silakan. Skala 0,02. Kasih lihatnya ke belakang ke teman kamu. Ya, garis non-newsnya di Ayo. Skala 0,02. Ayo. skala Skala non-newsnya ada Perhatikan. 5 garis ya. Berdasarkan ada 2 garis. Ini dimulai dari 0, Lihat teman kamu. 0,04, 0,06 dan 0,08. Baik. Gimana yang bertanya? Sudah jelas? Sudah. Silakan. Moderator tanya lagi. Ada yang mau tanya lagi nggak? apakah ada yang nanya lagi? Lihat teman kamu. Cukup? Kalau cukup, silakan boleh ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih sudah menyajikan, luar biasa, itu sudah sangat baik ya. Tolong nanti not tulisnya ditulis tadi hasilnya apa, tanya jawabnya, kemudian nanti dikasihkan ke Bapak ya. Silakan duduk kembali. Oke. Alhamdulillah kelas kita siang ini sangat bahagia ya, pada senyum-senyum. Bapak tes yel-yel dulu, silakan duduk. Duduk. Ini sudah biasa kita yel-yel. Perhatikan. Kalau Bapak bilang SMK berarti bisa. SMK yang kedua? Bisa.
harusnya hebat, ya. SMK bisa, SMK hebat. Kalau Bapak bilang SMK Negeri 4 Kota Serang, berarti religius, inovatif, aktif, kreatif, kompetitif. Bapak coba ya. Coba. Suaranya harus keluar semua. SMK. Bisa. SMK. Bisa. Nah, belum kompak. Ya, SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 4 Kota Serang, religius, inovatif, aktif, kreatif, kompetitif. Diulang sama Bapak. SMK. Bisa. SMK. Bisa. Masih belum kompak. Diulang satu kali lagi. SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 4 Kota Serang, religius, inovatif, aktif, kreatif, dan kompetitif. Diulang sama Bapak. SMK bisa. SMK hebat. SMK Negeri 4 Kota Serang, religius, inovatif, aktif, kreatif, kompetitif. Tepuk tangan buat saya semua. Oke. 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 Terima kasih perwakilan teman kalian ini sudah berani maju ke depan. Bapak acungi 4 jempol. Memang di awal akan sangat sulit untuk kalian berani berada di depan sini. Ya. Itu teman kalian sudah hebat. Sudah berani ke depan meskipun di depan dia blank. Itu wajar. Siapapun bisa mengalaminya. Termasuk Bapak dulu pun sama pernah mengalaminya. Ya. Jadi itu suatu hal yang manusiawi. Ya. Nah, terus banyak berlatih, nanti insya Allah kalian akan terbiasa untuk belajar berbicara di muka umum. Ya, karena insya Allah Bapak yakin di depan Bapak semua ini adalah calon pemimpin masa depan semuanya. Ya, tetap semangat. Itu. Baik, diskusi kelompok kita sudah selesai. Ya, 2 perwakilan kelompok saja yang maju. Nah, kesimpulan yang kita peroleh pada pertemuan hari ini. Barangkali dari kalian ada yang bisa, Pak, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Tidak apa-apa, tidak usah takut, tidak ada benar dan salah, kita sama-sama belajar. Baik, Bapak tes coba, Andre, apa kesimpulan pertemuan kita hari ini? Bagian-bagian, apa saja bagian-bagian dalam jangka serong. Bagus, luar biasa ya. Kemudian Bapak tanya juga kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Ilham. Oke, pembelajaran sangat menyenangkan. Baik, terima kasih. Jadi, alhamdulillah pertemuan kali ini bisa Bapak simpulkan bahwa kita sudah mengetahui jenis alat ukur yang dinamakan jangka sorong, ya, fungsinya, kegunaannya, dan jenis ketelitiannya. Ya, baik. Selanjutnya umpan balik, ya. Umpan balik dan refleksi, apa saja pelajaran yang kita peroleh hari ini? Tentunya tadi sudah disampaikan sama teman kamu. Kita sudah belajar yang namanya jangka sorong. Jadi kalian yang tadinya bingung, Pak, ini tadi bagian apa Pak ya yang ujungnya katanya ya. Nah ini, Pak, ini tuh apa tadi Pak? Awalnya bingung, tapi alhamdulillah setelah proses pembelajaran ini, oh iya, saya jadi tahu, ya. Nah, adakah tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam mempelajari materi ini? Ada nggak hambatannya? Pak Prasa tadi kalian enjoy semua ya. Bahagia sesuai kesepakatan kelas kita. Mengikuti pembelajaran dengan bahagia. Nah, itu baik, alhamdulillah. Oke. Sampai sini materi pembelajaran teknik pemesinan gerinda dengan materi
menggunakan alat ukur jangka sorong. Bapak mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Insya Allah kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan pembelajaran alat ukur jenis lain, yaitu mikrometer. Silakan kalian bisa baca-baca di rumah. Ya, apa itu mikrometer? Bagiannya apa saja? Manfaatnya dan kegunaannya apa saja? Oke, sebelum Bapak tutup, Bapak lupa tadi, ada yang ingin kalian tanyakan. Mungkin masih ada yang ganjel-ganjel di pikiran kalian. Sudah? Ada yang bengok-bengok? Apa yang bengok-bengok? Ya, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak ucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian. Alhamdulillah pertemuan kali ini kita sangat bahagia. Ya, alhamdulillah. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Untuk pelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Ali ya dengan pembelajaran teknik gambar manufaktur. Sekian, terima kasih dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Rama, observasinya sudah selesai. Tadi pembelajarannya bisa dilalui dengan nyaman, tidak tegang, semua siswanya aktif ya. Nah, sekarang tiba pada sesi pasca observasi ya. Untuk pasca observasi ini kita refleksi nih Pak Rama. Baik, Bu Haji. Menurut Pak Rama, dari pelaksanaan observasi tadi tuh apa yang dirasakan? Apakah tujuan pembelajarannya tercapai atau seperti apa menurut Pak Rama? Baik, terima kasih Bu Haji. Alhamdulillah setelah tadi pelaksanaan pembelajaran, tujuan pembelajaran yang direncanakan sebelumnya telah tercapai semua. Tidak ada yang terlewat. Proses pembelajaran juga berlangsung dengan semangat dan bahagia sesuai keyakinan kelas. Dan tujuan target pembelajaran juga tercapai. Siswa tadi alhamdulillah semuanya memahami materi yang telah disampaikan. Demikian, Bu. Menurut Pak Rama, dari modul ajar atau RPP yang sudah dibuat, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan, apakah masih dirasakan ada yang kurang atau tidak untuk disampaikan? Baik, terima kasih Bu Haji. Menurut saya masih ada yang perlu disampaikan tadi tentang pemahaman membaca alat ukur. Namun berhubung tadi durasi waktu yang terbatas, insya Allah di pertemuan selanjutnya akan saya perdalam lagi supaya pemahaman di teman-teman siswa kelas 12 tadi dapat lebih baik lagi. Seperti itu, Bu Haji. Jadi ada tindak lanjut Betul. dari hal yang masih dirasakan kurang oleh Pak Rama pada kegiatan pembelajaran selanjutnya itu akan diperbaiki gitu lagi, ya. Bu Haji. Tapi secara keseluruhan kalau saya buat rating dari 50 sampai 100, secara keseluruhan apa yang sudah Pak Rama sampaikan ada di rating keberapa itu? Saya merasa di rating 90. Wih, mantap Alhamdulillah. ya. Jadi memang hanya sebagian kecil yang belumnya ya, Betul, dan Bu itu Haji. bisa dilakukan pada kegiatan pembelajaran yang akan datang. Ya Pak Rama, harapan Pak Rama dari kegiatan ini apa ke depannya? Harapan saya kegiatan seperti ini tetap dilaksanakan sebagai introspeksi kepada saya juga. Saya bisa mengetahui apa kekurangan saya selama ini dalam proses pembelajaran sehingga saya dapat memperbaikinya.
Tentunya tujuan akhir adalah bagaimana supaya siswa dapat memahami materi itu dengan baik sehingga akan bermanfaat untuk masa depannya. Seperti itu Bu Haji. Jadi jangan sampai Pak Rama mengajar itu karena memang dilihat saja, Betul. tapi ke sana ke depannya dan seterusnya Pak Rama mengharapkan kegiatan ini terus berlanjut untuk perbaikan, Betul Bu Haji. ya, perbaikan dalam pembelajaran. Betul Bu Haji. Oke Pak Rama, mudah-mudahan sukses. Amin ya Allah. Pembelajarannya semakin enjoy, semakin berpihak kepada siswa, Amin. dan Pak Rama menjadi CGP yang berhasil, Amin ya Allah. menjadi guru penggerak yang sesungguhnya dan bisa Amin. menginspirasi teman-teman guru. Amin ya Allah. Ya. Ya. Demikian Pak Rama untuk kasih, percakapan Bu Haji. pasca observasi ya. Baik. Nanti kita lanjut di Lokakarya 4. Di Lokakarya 4 itu hasil dari pendampingan ini akan ditayangkan. Baik. Tuh ya. Demikian Pak Rama, terima Baik, kasih Bu Haji. atas pelaksanaan pembelajarannya. Baik, terima kasih Bu Haji.